Kalau dikaliin, kalau A dikali 10B, ini baru hasilnya adalah 10AB. Tapi kalau penjumlahan atau pengurangan, ingat huruf yang sama harus dikerjain bareng-bareng. Kalau hurufnya beda, tidak boleh diapa-apain. Oke? Jadi jawabannya adalah A plus 10B. Oke? Sampai sini aman teman-teman? Aman ya? Aman, 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 aman. Oke, aman. Semua bilang aman ya. Mantap. Ada yang bilang easy. Ada yang bilang sweet. Sweet. Ada yang easy ya. Oke, mantap. Oke, next ya. Nextnya, coba ini. 4XY tambah 9XY dikurangi XY. Ayo, ini lebih susah ini. Hurufnya ada dua. Tapi XY, XY, XY. Kira-kira hasilnya berapa, guys? 4XY tambah 9XY dikurangi XY. Coba, Kak Jero mau tahu. Jawabannya berapa kira-kira? Ada jawab 13. Ada yang jawab 12. Nah, teman-teman, hati-hati ya. Kalau di aljabar, memang kalau huruf sama kita tinggal kurang-kurangin. Tapi harus ada hurufnya. Hurufnya jangan dihilangin. Ya, 4 tambah 9. Ini Kak Jero lihat ya. Ini kan 4XY, XY, XY. Nah, hurufnya sama semua nih. Jadi, karena hurufnya sama semua, Kak Jero boleh gabungin. Ya, boleh dikerjain. 4 tambah 9, 13. 13 dikurangi, ini ada satunya guys ya. Ingat, ada satu di sini. Kalau nggak ditulis, angkanya itu artinya satu. 4 tambah 9, 13 dikurangi satu, 12. Jadi ini adalah 12. 12 doang boleh nggak? Nggak boleh, karena ada hurufnya. Jadi 12 X, Y. Sesuaiin sama hurufnya guys ya. Itu. Oke. Oke, sekarang kita coba ke soal yang cerita. Ya. Kak Jerome suka soal cerita guys. Coba. Ani memiliki 3X buah apel. Ia membeli lagi 5X buah apel dari pasar. Berapa total buah apel yang dimiliki Ani sekarang? Ingat ya, 3X. Ini ada X-nya. Ya. Kira-kira berapa teman-teman? Coba jawab ya. 1, 2, 3. Let's go. 8X, 8X, 8X. Ayo. Oke, bagus. Banyak yang benar ya. Jawabannya adalah 8X. Jadi awalnya 3X, terus dia beli lagi. Tambah ya. Ditambah 5X. Jadinya 8X. Nah, X ini kita kan belum tahu teman-teman. Tapi nanti, kalau misalnya kayak gini. Fungsi aljabar itu buat apa sih? Jadi gini. Pertama, ya. Pertama, Ani beli 3X. Terus dia beli 5X. Hasilnya adalah 16. Apelnya adalah 16. Berapa X-nya? Itu tuh. Itu the ultimate goal kita belajar aljabar. Bisa buat teka-teki teman-teman. Jerome beli 3X apel. Terus beli lagi 5X. Terus totalnya apel Kak Jerome ada 16. Nah, itu balik lagi ke soal pertama yang kita kerjain. Awalnya 3X, terus tambah 5X. Berapa ini? 8X tadi ya. Sama dengan 16. Kak Jerome punya 16 sekarang. Nah, dapat deh persamaan ini. 8X sama dengan 16. Artinya X-nya sama dengan 2. 16 bagi 8, yaitu 2. Sehingga, kalau dimasukin ke soal, Kak Jerome beli 3X kan. Artinya apa? Kak Jerome pertama beli 3, X-nya 2. 3 kali 2, yaitu 6. Jadi pertama Kak Jerome beli 6. Terus kedua Kak Jerome beli 5X. X-nya 2, 5 kali 2 adalah 10. Nah, jadi Kak Jerome pertama beli 6, terus beli 10. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Aljabar ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Yang berikutnya. Nomor 3. Panjang sebuah pita adalah 7A minus 2.
Ya, awalnya 7A minus 2. Jika pita tersebut dipotong sepanjang 3A plus 1 untuk membuat hiasan, berapakah panjang sisa pita tersebut? Ya, coba kita kerja bareng-bareng. Awalnya, awalnya 7A minus 2. Terus dipotong sepanjang 3A plus 1. Kalau dipotong, kira-kira tandanya matematikanya minus atau plus, teman-teman. Kalau dipotong, itu minus atau plus? Coba. Dipotong itu minus atau plus? Wah, minus, 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 minus. Mantap. Ya, kalau dipotong itu berkurang ya. Karena berkurang jadinya minus. Nice. 7A minus 2 di minus 3A plus 1. Nah, ini udah mulai rumit. Ya, Ini kita melanjutin kerjain lagi nih. pelan-pelan. 7A plus 2. Gimana-mana Kalau kok minusnya kayak gini ya teman-teman, kita bisa, ingat ya, ini pelor, bisa dikaliin kayak gini ya. Set, nempel molor. set gitu ya. Jadinya apa? Minus, minus 3. Minus dikali 3A jadi minus 3A. Minus dikali plus 1 yaitu minus 1. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini, ingat. Yang angka sama angka sendiri, yang huruf sama huruf sendiri. Yang huruf apa? 7A sama minus 3A. 7A dikurangi 3A yaitu 4A. Ya, 4A. Kita lihat. Plus 2 ini kan sendiri ya. Dia kan angka doang. Ya, nggak ada variabelnya. Jadi yang angka doang kita kelompokin. Plus 2 dikurangi 1. Yaitu minus plus 1. Nah, jadi jawabannya 4A plus 1. Gitu ya teman-teman. Aljabar ini harus banyak latihan. Oke. Sampai sini ngerti teman-teman? Aman? Ngerti nggak teman-teman? Mulai ngerti nggak konsepnya? Mulai ngerti? Ngerti bos, ngerti bos. Yoi. Oke ya. Mana ini? Kok? Mana nih? Itu kok bisa plus 2 yang kanan? Mana? Plus 2 yang kanan. Seru, seru, mantap. Oke. Ini nggak salah teman-teman ya. Ada bilang salah bang, salah bang. Nggak salah. Nih, ingat hati-hati. 7A plus 2 min 3A min 1. Ya kan? 2 plus 2 min 1. Jadi plus 2 dikurangi 1. Ini berapa? Plus 1 teman-teman ya. 2 dikurangi 1 yaitu positif kan? Plus 1. Kalau mau minus 1, kita ganti jadinya. Aslinya jadi Kalau minus 2 plus 1, ini baru minus 1. Kalau plus 2 minus 1, ini baru 1. Ya. Tadi ada bilang harusnya minus 1 bang. Kok jadi plus 2 kak? Plus 2. Oh, oh sorry, sorry, sorry. Oh iya, yeah, yeah, yeah. Oh, sorry. Bener, bener, bener. Ya, ya, ya. Di sininya salah ya. Gomenasai. Sumimasen ya. Minus 2-nya di sini ya. Oh, sorry ya, sorry, sorry. Oh ya, ini minus ya. Mantap. Sorry teman-teman ya. 7 7A, thank you, thank you. 7A minus 2. Ya, jadi di sini harus minus 2 juga, lu. Salah. Tadi Kak Jerome kiranya plus 2. Oke. Jadi minus 3A minus 1. Gini tadi ya. Sehingga, benar. Jadi 7A dikurangi 3A adalah 4A. Tetap ya. Sekarang, minus 2 minus 1. Jadi berapa teman-teman? Coba aku chat. Minus 2 minus 1 jadi berapa? Jadi minus minus 3. Benar. Ya. Ingat ya. Kak Jerome pinjem 2, terus pinjem satu lagi. Jadi Kak Jerome pinjem berapa? Pinjem 3. Minus 3. Nah, gitu ya. Hahaha. Gitu ya, ya, ya. Mantap. Sistem hutang uang, benar. Ya, sistemnya hutang. Kalau minus, minus itu utang, gitu ya. Kalau kalau apa namanya? Kalau apa ya? Minus itu hutang, kalau misalnya bayar utangnya plus, gitu ya. Kak Jero misalnya pinjam uang 10.000, ngutang ya, ngutang 10.000, terus ngutang lagi 20.000. Jadi ngutang berapa sekarang? Coba. Kak Jero ngutang 10.000, ngutang lagi 20.000. Jadi hutangnya berapa? 30.000. Tapi minus ya, itu hutangnya. Jadi minus 30.000. Terus Kak Jerome sekarang
balikin duitnya 50.000. Jadi sekarang Kak Jerom berapa? 20.000. Dapat kembalian 20.000 ya. Gitu. Woi, mantap. Oke teman-teman, lanjut ya. Sekarang jam berapa? Oh, baru di... Ah, mulai jam 10 ya tadi? Oh, baru setengah jam ya? Kak Jerom rasanya udah lama ngajar ya. Oke teman-teman ya. Nah, aljabar sekarang tadi kita sebenarnya udah mulai mulai belajar ya. Aljabar itu dipakai buat apa? Aljabar itu dipakai buat persamaan. Nah, Apu beli 3 apel. Harganya 15.000. Berapa ya harga satu apel? Berapa teman-teman? Kalau 3 apel 15.000, satu apel berapa satu apel? Satu apelnya berapa? 5.000. Gampang ya, Mas Ian ya. Persamaan matematikanya adalah kayak gini. Apel harganya kita nggak tahu. Jadi 3 kali apel, 3A, 3 apel adalah 15.000. Oke? Sehingga apel adalah 15.000 dibagi 3, yaitu 5.000. Nah, mantap. Keren teman-teman ya. Itulah sebenarnya aljabar itu adalah ya soal matematika biasa, tapi kita bikin jadi persamaan matematika. Kalau Kak Jerome tuh kalau kalau cuma kalau cuma lihat ini doang, nah gimana lihatnya ya? Nah, kalau cuma lihat ini doang, nggak pakai huruf, kalian langsung bisa ya. 3 apel harganya 15.000, satu apel ya udah tinggal dibagi 3. Tapi makin lama teman-teman, makin susah ya. Kak Jerome kasih tahu, makin lama soal itu nggak mungkin segampang ini doang. Makin lama pasti makin susah, makin ribet. Apalagi udah SMP, SMA. Jadi teman-teman harus lancar aljabarnya. Jadi kalau dibikin jadi bentuk aljabar atau bentuk matematika, yaitu 3A sama dengan 15.000. Ya, oke. Lagi. Yuk, Apu dikasih 3 kotak spidol dan 5 biji spidol. Pas dikumpulkan, total spidolnya ada 29. Berapa isi satu kotak spidol? Coba teman-teman kerjain dulu teman-teman. Aku kasih waktu 2 menit, 2 menit. Coba. Apu dikasih 3 kotak spidol ya dan 5 biji spidol. Pas dikumpulkan, total spidolnya adalah 29. Berapakah isi satu kotak spidol? Nah, ini udah mulai soal-soal logika. Yang sebenarnya kalau kita masih SD, kalau teman masih SD belum belajar aljabar, kita bakal kerjainnya kayak eh, pakai logika. Tapi kalau kita bisa aljabar, itu nanti kita kerjainnya pakai aljabar dan itu langsung ketemu jawabannya. Gitu. Coba kerjain dulu. Coba Kak Jarom baca. Oke. Kak Jarom berapa umurnya? Kak Jarom umurnya 27. 3 pangkat 3 ya. Oke. Oke teman-teman. Coba ya. Kak Jarom mau lihat. Jawabannya berapa nih teman-teman? Coba ya. Yuk. 8, 8. Ada jawab 24. 8. Banyak yang jawab 8 ya. Banyak banget yang jawab 8. Oke. Ini Kak Jero bukanya chatnya ke host sama panelis. Jadi cuma Kak Jero yang bisa baca. Teman-teman nggak bisa baca chat yang lain. Supaya tidak ikut-ikutan jawabannya. Oke. Coba. Coba kita lihat ya. Apakah 8? Nah, kalau 8, ya kita lihat ya. Aku dikasih 3 kotak spidol. Ada kotak nih kan. Ada kotak nih. Ada kotak. Isinya spidol. Berapa? Berapa isi kotaknya? Kita nggak tahu. Sama kayak tisu tadi. Karena kita nggak tahu isinya berapa, kita misalin isinya adalah X. Atau apa? Ya X boleh. Kita nggak tahu nih. Berapa nih? Jadi isinya adalah X. Ya. Isi kotak adalah X spidol. Kita belum tahu nih ada berapa. Bisa 3 spidol, bisa 4 spidol, bisa 5 spidol. Kita belum tahu. Nah, terus
Dikasih 3 kotak spidol kan? Artinya apa? Bahasa matematikanya, dia ada 3 kotak ya. Jadi spidolnya ini ada X, terus ada X lagi nih. Ada 3 kotak. X tambah X tambah X. Atau bisa kita bilang 3X. Ya, 3X spidolnya. Terus ditambah 5 biji spidol. Ditambah 5. Ya kan? Totalnya ada berapa? Totalnya ada 29. Nah, ini dia bahasa matematikanya, guys. Tinggal kita kerjain. Lihat ya. 3X tambah 5 sama dengan 29. Terus, ingat kalau ada persamaan, kita bisa pindah ruas. Ya, itu untuk mengerti lebih mudahnya. Pindah ruas. Plus 5-nya kita pindahin ke sana. Jadi, kalau pindah ruas jadi minus. Ya, dari plus 5 jadi minus 5 ya. Jadinya gimana? Jadinya 3X sama dengan 29 minus 5. 3X sama dengan 24. Gitu ya. Nah, agak ngelag ya. X-nya adalah, nah, karena 3 kali sesuatu, 3 kali X adalah 24. Artinya X adalah 24 dibagi 3, yaitu 8. Coba kita cek. Satu kotak isinya 8. Bener gak nih? Satu kotak isinya 8. Ya kan? Kita punya 3 kotak. 3 kotak ya. 8, 8, 8. Isinya 8, 8, 8. Ditambah 5 spidol. Berapa nih? 8 tambah 8 tambah 8. 24. 24 tambah 5. Yaitu 29. Itu cara ngerjain pakai aljabar, teman-teman. Dan ini sebenarnya masih lumayan mudah soalnya. Kalau misalnya soalnya makin susah, kalau teman-teman pakai logika, itu bakal lebih susah. Kalau manual ngerjainnya. Kalau dia kan masih bisa dikira-kira ya. Oh, kalau kotaknya isinya 4, 3 kali 4, 12. 12 tambah 5, 17. Oh, salah. Masih bisa dikira-kira. Tapi nanti, kalau soalnya makin susah, wadidaw, harus pakai aljabar. Gitu ya. Oke, tadi karena udah banyak yang benar, coba kita lanjut. Nah, kayak gini nih ya. Ini cara ngerjainnya. Jadi misalnya satu spidolnya S gitu kan. Atau X tadi ya. 3X tambah 5 sama dengan 29. Nah, nah teman-teman. Mungkin teman-teman di sini tahu pindah ruas tadi ya. Pindah ruas. Siapa yang udah tahu pindah ruas? Coba Kak Jom nanya. Kalau misalnya nih. Misalnya eh, X tambah 5 sama dengan 9 gitu kan. Ya. Atau enggak kotak, ya misalnya kotak tambah 5 sama dengan 9. Oh, ini bisa dipindahin bang, ini bisa jadi minus gitu kan. 9 minus 5 jadi 4. Siapa yang udah tahu teknik pindah ruas, guys? Kak Jona mau nanya, coba, ada yang udah tahu pindah ruas? Oke, udah banyak yang tahu ya. Diajarinnya pindah ruas. Ini SD kok. Nah, udah tahu ya. Oke, banyak yang udah tahu. Nice. Oke, sebenarnya kita itu kenapa sih kita pindahin ruas? Ya, kayak gini teman-teman. Ibarat kita lagi main jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit ya. Apa sih namanya? Yang kayak gini. Nah, aduh kena kursi. Aduh sakit. Siapa tuh? Siapa di sini yang tahu jungkat-jungkit teman-teman? Tahu ya? Jungkat-jungkit tahu ya teman-teman? Tahu kan? Aku tahu ya. Aduh sakit lagi. Tahu ya jungkat-jungkit ya? Yang kayak gini ya. Atau timbangan, timbangan, timbangan yang timbangan yang apa namanya? Yang ada di tengah-tengahnya terus ada timbangan gitu ya. Set gitu ya. Oke. Nah, coba sekarang kita misalnya teman ya, kita main. Kita main joget-joget nih. Kita main joget-joget. Misalnya awalnya di sini 5. Kalau di sini 5, ini kan sama dengan ya, sama dengan, ya kan? Nah, kalau kayak gini seimbang kan? Seimbang ya. Nah, kalau yang kiri Kak Jerome kurangin 3. Gini, kurangin 3. Supaya seimbang, kira-kira kalau kurangin 3, kira-kira seimbang atau enggak guys ini sekarang? Sekarang seimbang enggak? Enggak seimbang ya.
Lebih berat yang mana? Lebih berat yang mana? Kanan atau kiri? Lebih berat yang kiri jadi 2, yang kanan jadi 5. Nah, tapi kita kan mau sama dengan nih ya. Kita kan mau sama dengan. Jadi kalau yang kiri Kak Jerome kurangin 3 supaya sama, yang kanan juga harus diapain? Supaya sama. Kalau yang kiri dikurangi 3, yang kanan harus Sinkron karena dikurangin 3 juga. Bagus, keren. Gitu Pak ya. Haji udah cair nih. Supaya sama, jadi Betul. ini juga harus dikurangin 3. Oke, nice. Nah sekarang coba ya. Kalau yang kiri, Kak Jerome tambah 3. Tambah, tambah, tambah Nggak cocok 1.500, karena tambah 1.500 deh. Berarti yang kanan supaya seimbang harus diapain? nggak cocok karena apa, Bu? Harus yang kanan juga harus diapain? Ditambah 1.500 juga. Oh, Nice. bisa yang udah sertifikasi udah bisa juga Oke. sebenarnya. Misalnya, yang kiri Kak Jero mau tambahin X. Tambahin X gitu ya. Yang kanan, Ya tambah makanya itu 1.500 nggak cocok aura. karena apa dari sananya emang. Miwi. Sigma. Yang kanan juga harus tambahin X gitu ya. Mewing Boss. Yoi. Yoi. Gitu ya. Jadi, yang kiri kalau ditambah X, yang kanan juga harus ditambahin X, gitu ya. Sas, stop. Seru banget. Brain rot. Tung 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 sahur ya teman-teman ya. Skibidi banget ya skibidi. Oke ya. Ah, iya. Oke. Oke. Oke teman-teman, aku stop dulu chatnya. Seru banget. Jadi ya, kita sekarang lihat nih. Nah, lihat ya. Jadi sekarang tadi misalnya misalnya sekarang kita mau ngerjain nih. Misalnya ada soal X tambah 5 sama dengan 7 gitu ya. Yang ini X tambah 5 sama dengan 7 gitu ya, timbangan. Sama dengan nih, yang kiri X tambah 5, yang kanan 7 ya. Nah, supaya kita dapat nilai X-nya ya, yang kiri Kak Jero mau kurangin 5. Mau kurangin 5 nih. Supaya 5-nya hilang. Yang kanan juga harus dikurangin 5 karena sama dengan ya. Ya. Sehingga X tambah 5 dikurangi 5 hasilnya berapa teman-teman? Yang kiri jadi apa? X tambah 5 dikurangi 5 jadinya 2. Ah, hati-hati. X tambah 5 dikurangi 5 jadinya yang kiri jadi apa? Yang kiri jadi apa? Yang kiri jadi X. Yang kirinya X, yang kanan jadi 2. Sama dengan. Ya, gitu. Jadi logiknya, konsepnya adalah timbangan, teman-teman ya. Persamaan itu adalah timbangan. Kalau ini bukan timbangan ya. Ini adalah gelombang ya, teman-teman ya. Oke. Jadi, teman-teman, oke, apa-apa. Oke. Jadi, konsep dibalik pindah ruas sebenarnya adalah kayak gini. Jadi, kalau kalau jadi X tambah 5 sama dengan 7, kita bisa pindahin ruasnya atau enggak semuanya kita kurangin 5 nih. Ini kita kurangin 5, ini kita kurangin 5. Jadinya 5 sama 5 jadi 0 ya. X sama dengan 7 dikurangi 5, yaitu 2. Kalau kiri kita kurangin 5, kanan juga kurangin 5. Nah, supaya lebih gampang ngebayanginnya, kita pakai pindah ruas. Ya, misalnya X tambah 3 sama dengan 10. Ya, berarti X sama dengan ini, ya, kita pindahin ke sana. Kalau ini plus, di kanan jadi minus. Nah, jadi gitu caranya. Visualisasinya gitu. Oke? Contoh, eh, apa lagi ya? Kotak ditambah 7 sama dengan 21. Gitu ya. Cara kotaknya gimana, Bang? Cara kotaknya adalah, ingat, kalau plus, kita bisa pindahin ruasnya. Jadi, kalau plus jadi minus. Jadi kotak sama dengan 21, pindahin jadi kurangi 7. Yaitu 14. Oke. Kalau minus, misalnya ada bintang, minus 8 sama dengan 2. Oke.
Ingat kalau minus jadi plus. Ini kan minus nih. Kita pindahin ke sana jadinya plus. Kalau minus 8 jadinya plus 8. Jadinya bintang sama dengan 2 tambah 8 yaitu 10. Gitu ya. Nah, jadi pakai konsep timbangan ya guys ya. Ingat nih. Huh. Jadi ya nih 3S tambah 5 sama dengan 29. Itu yang tadi ya. Oh, supaya bagus 3S tambah 5 sama dengan 29. Kan kita mau cari S-nya. Ya udah, ini plus 5 pindahin ke sana jadi minus 5. Jadi 3S sama dengan 29 minus 5 yaitu 24. 3S itu adalah 3 dikali S, ya kan? Kalau kali jadinya, kalau mau dipindahin jadinya bagi. Ingat, kalau pindah luas, pindah nyebrang sama dengan itu harus berubah. Kali jadi bagi, bagi jadi kali, plus jadi minus, minus jadi plus. Ini kan perkalian. Jadinya S adalah 24. Karena ini perkalian jadinya dibagi 3. Sama dengan 8. Gitu cara ngerjainnya teman-teman ya. Nah, kalau 3S sama dengan 24 tadi ya, bisa dibagi 3 dua-duanya. Dibagi 3, jadinya S sama dengan 8. Ingat timbangan ya. Jadi kita harus ingat timbangan. Apa yang kita lakukan di sisi kiri, harus kita lakukan di sisi kanan. Itu sebenarnya konsep dibalik pindah ruas. Gitu ya. Oke. Nah, saatnya kita... Oh, udah selesai guys. Wow, selesai guys. Selesai. Nah, kita coba latihan soal ya teman-teman. Oke. Coba nomor 1 kita kerjain bareng-bareng ya. Coba teman-teman kerjain sendiri dulu, nanti kita bahas. Nomor 1. Steven melakukan top up diamond untuk game online. Wah, siapa di sini yang main nih? Setelah top up, jumlah diamondnya menjadi 3 kali lipat dari semula, yaitu 360 diamond. Jika D adalah jumlah diamond awal, berapa diamond Steven sebelumnya? Coba. Jadi dia top up, setelah top up, dia jadi 3 kali lipat dari semula, yaitu 360. Kalau berapa awalnya? Coba. Nah ini udah mulai ribet kan? Atau mulai susah kan? Jadi kita harus bisa mengubah bahasa kalimat jadi bahasa matematika. Dan pakai aljabar. Coba dikerjain. Bisa nggak bang ini dikerjain pakai logika doang? Manual gitu. Cobain satu persatu. Bisa. Tapi bakal lama. Kalau mau cepat dan kalau mau langsung ketemu hasilnya, kita pakai yang namanya aljabar. Gitu ya. Oke. Coba, coba chat dulu. Berapa hasilnya kira-kira? Kalian nemu berapa guys? Let's go. Ada yang nemu? Ada yang jawab 120. 120, 120, 60. Ada yang 120 sampai 60. Banyak yang 120. Ada yang nggak ngerti satu orang. Oke. Oke ya. Bahasa matematikanya gimana guys? Bahasa matematikanya kira-kira. Bahasa matematikanya gimana? Oke. Gini ya. Oke, kita kerja bareng-bareng. Ada beberapa yang nggak ngerti, ada yang banyak udah ngerti. Steven melakukan top up diamond untuk game online. Ya kan? Setelah top up, jumlah diamondnya menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Ya kan? 360. Awalnya berapa? Awalnya kita nggak tahu. Awalnya kita misalin D atau X gitu kan. Awalnya D gitu kan.
Setelah ditambah sesuatu, jadi 3 kali lipat dari D. Ya, jadinya 3 kali lipat dari D. 3 D. Atau 3 dikali D. Ya, tulisannya 3D. Hasilnya adalah 360. Jadi awalnya D, terus ditambah jadinya 3 kali D. Ya, jadinya ingat, kita bagi 3 semuanya. Jadinya D sama dengan 360 dibagi 3, yaitu 120. Jadi awalnya adalah 120, terus dia tambah berapa? Tambah 240, jadinya 360. Ya, 360 itu adalah 3 kali lipat dari awal. Oke? Aman, teman-teman? Aura. Aman ya? Yang belum ngerti, udah ngerti belum? Udah aman ya? Oke, banyak yang udah bilang aman, aman, aman. Ya, ngerti banget, ngerti banget. Mantap. Ada yang Q&A. Skibidi 120. Oke, oke, udah ngerti. Oke, banyak. Oke, tadi ada yang nggak ngerti, udah ngerti gitu ya. Oke. Jadi awalnya D, terus dia jadi 3 kali lipat, ya. Itu artinya apa? 3 kali lipat adalah dikali 3. Hasilnya adalah 360. Ya. Coba Kak Jerom kasih contoh lain ya, supaya lebih ngerti. Awalnya Kak Jerom eh, punya awalnya Kak Jerom ada beberapa gelas, ya, nggak tahu. Terus setelah Kak Jerom beli gelas lagi, Kak Jerom gelasnya jadi 2 kali lipat, ya. Awalnya Kak Jerom punya, misalnya Kak Jerom punya 5, jadi 10, ya kan? Nah sekarang Kak Jerom belum tahu, kalian belum tahu Kak Jerom punya berapa. Setelah Kak Jerom kali 2, 2 kali lipat, hasilnya jadi Kak Jerom punya 50 gelas. Jadi Kak Jerom awalnya punya berapa, guys? Awalnya punya berapa? Awalnya punya berapa? 25, 25. Benar. Bagus. Kayak gitu. Easy ya? Agak kebanyakan, Kak, gelasnya. Iya, banyak banget gelasnya. 50 gelas buat apa ya? Gitu. Easy ya? Bang, boleh gantiin guru aku gak? Gak apa-apa, guys. Nanti di semester depan, Kak Jerom di Mantap Academy kita buka kelas. Sebenarnya dari kelas 7 sih, teman-teman. Dari kelas 7, 8, 9, 10, 11. Kita buka belajar materi sekolah bareng-bareng. Jadi seminggu 2 kali gitu. Nama programnya master class. Jadi kalau teman-teman merasa di sekolah kurang bagus gurunya atau kurang seru, kurang ngerti, bisa bisa join programnya ya. SD nggak ada, Bang. SD gimana ya? SD kayaknya belum ada aja, guys. Kelas 7 ya. Marah-marah, Bang. Waka-waka promosi. Iya dong, promosi dong. Nanti kalau ada SD, coba kita buka. Kalau emang banyak yang mau SD ikut, kita buka ya. Oke. Aku di Bali, Bang, ada kelas online. Ya, boleh-boleh. Nanti ya. UTBK, boleh-boleh. Cabangnya di mana aja, Bang? Cabangnya kita nggak buka cabang, belum buka cabang. Kita di Jakarta ya. Di Puri, di Jakarta Barat. Oke. Next ya. Coba kita kerjain. Sebuah bilangan, jika seperempat bagiannya ditambah dengan 5, maka hasilnya adalah 12. Tentukan bilangan tersebut. Ini tuh kayak teka-teki sebenarnya, guys ya. Tapi kalau misalnya kita bisa aljabar, bisa pakai huruf-huruf itu tadi, ini jadi langsung bisa ketemu jawabannya. Dan bisa pasti ketemu jawabannya. Bukan sekedar tebak-tebak. Yang nomor 2 coba. Sebuah bilangan diperempat bagi, ya. Jadi ada bilangan, misalnya bilangnya 5, bilangannya 4. Seperempat dari 4 adalah 1. Ditambah 5,
hasilnya 12. Nah, tapi kan salah. Ya kan? Kalau 4 salah. Berapa tuh bilangannya? Coba. Bang, ini bisa manual nggak? Coba-coba. Bisa, bisa banget manual. Tapi kalau manual, coba-coba. Belum tentu kalian nemu jawabannya cepat. Tapi kalau bisa aljabar, maka mantep guys. Coba ya, kerjain dulu. Oke, coba Kak Jerom buka chatnya ya. Let's go. Coba, berapakah hasilnya? 28, 28, 28. Wah, ada nggak tahu? Oke, nggak apa-apa, santai aja. Kita belajar bareng-bareng. Ada stuck bang, stuck. Oke. Banyak yang jawab 28, benar. Oke, ya. Sebuah bilangan, kita nggak tahu bilangannya apa. Jadi kita misalin X, ya. Yang nggak tahu, kita misalin X. X. Awalnya X ya. Oh, Kak Jerom di kerjanya di sini kecil ya space-nya. Kak Jerom kerjain di sini ya, atas sini ya. Awalnya X, ya kan? Terus seperempat bagiannya ditambah dengan 5, hasilnya 12. Berarti tadi X, terus seperempatnya. Berarti dibagi 4 ya. Jadi X dibagi 4, gitu ya. Terus ditambah 5 sama dengan 12. Nah, ini dia persamaan matematikanya, guys. Oke? X dibagi 4, terus tambah 5 sama dengan 12. Sampai sini ngerti gak, teman-teman? Ngerti gak? X dibagi 4, terus ditambah 5, hasilnya 12. Paham, paham, ngerti, ngerti. Oke. Paham banget, mantap. Banyak yang udah paham ya. Kalau banyak yang udah paham, Kak Jerom lanjut. Skibidi. Skibidi toilet. Oke. Ngerti ya? Nah, kalau udah ketemu kayak gini, tinggal kita selesaiin. Diingat, kalau plus diubah ke sana, jadinya apa guys? Kalau plus lewat jadinya minus. Oke ya, kurang ya, minus ya. Jadinya apa? X per 4 sama dengan 12 dikurangi 5. Ya, 12 kurangi 5. Berapa guys? 12 kurangi 5 berapa? 7. Nah, jadi X dibagi 4 itu hasilnya 7 guys. Ya. Nah, artinya X-nya berapa nih? Tinggal ya. X dibagi 4 sama dengan 7. Karena dibagi. Kalau bagi, pindah ke sana jadi apa? Kalau bagi, pindah ruas jadi kali ya. Kalau nyebrang jadi kali. Jadinya X sama dengan 4 dikali 7. Yaitu 28. Ketemu deh. Mantap ya. Yeay. Mantap. Oke ya. Ayo buka kelas di Bandung. Kali silang juga bisa. Benar. Kali silang itu sama kayak pindah ruas. Oke. Skibidi Miwing Sigma. Aura plus 1000 ya. Riz. Aura plus 10 pangkat 3. Curiga gen alpha. Iya, aku sebenarnya aku masih umur 10 tahun ya, guys. Aku ini gen alpha. Aku umur 10 tahun. Pembohong publik. Ih, ngeringi. Lucu banget, catat. Masih SD dong? Iya. Aku ini anak SD. Cocok gak guys ini anak SD? Cocok kan? Om-om. Ada yang bilang om-om. Kok lucu. Ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Kita kerjain dulu ya guys. Lanjut. Nomor 3. Emma ingin membeli sebuah smartphone. Harganya 4.200.000. Ia sudah memiliki uang 600.000.
Jika setiap minggu ia menabung 200.000 dari uang jajannya, berapa minggu lagi ia harus menabung untuk beli smartphone tersebut? Nah, ini tipikal soal-soal yang lumayan hot ya, teman-teman. Dan ini anak SMP, SMA pun kadang-kadang masih bingung nih, gitu. Nah, jadi teman-teman di sini harus lancar. Pakai apa? Pakai aljabar. Semua soal bisa diselesaikan dengan aljabar, teman-teman ya. Oke. Yang belum ngerti nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Emang ingin beli smartphone harganya 4,2. Sekarang dia punya tabungan 600.000. Setiap minggu dia nabung 200.000 dari uang jajannya. Kira-kira berapa minggu nih yang dibutuhkan? Gitu ya. Oke. Gimana nih? Mau pakai logika boleh, pakai aljabar boleh. Coba ya. Coba aku tanya di chat. Berapa guys jawaban kalian? Ada yang jawab 18 minggu, ada yang jawab 19 minggu. Ketahuan, ada yang bingung. Oke, ada jawab. Oke, banyak yang benar ya. Banyak yang jawab 18 minggu. Oke, kita kerjakan pakai matematika. Oke ya. Di sini ya teman-teman aku kerjain. Emma ingin beli smartphone harganya 4,2. Ia sudah memiliki uang 600.000. Ya. Jika setiap minggu ia menabung 200.000, kira-kira berapa? Gitu kan? Nah, kalau mau bikin persamaan matematikanya, kayak gini teman-teman ya. Jadi awalnya dia punya 600.000. Ya kan? Terus dia harus nabung 200.000 setiap minggu. Ya, kita nggak tahu kan berapa minggu yang harus apa namanya eh, ditabung gitu kan. Jadi kita kasih M di sini. Nah, ini adalah minggu. 600.000 uangnya ditambah 200.000 dikali minggunya sama dengan 4.200.000. Ini adalah persamaan matematikanya, teman-teman. Ya. Nah, kalau mau diselesain secara aljabar, ingat gimana? Ini kan plus ya. Jadi kalau ini plus, pindah jadi negatif. Ya kan? Jadi kalau pindah jadi negatif, bentar aku hapus dulu ini. Aku kerja di sini ya. Kalau pindah jadi negatif, jadinya 200.000 M minggu sama dengan dipindahin jadinya 4.200.000 dikurangi 600.000 sama dengan 3.600.000. Nah, ya. Sehingga kalau mau kita selesai pakai aljabar, ingat ini kan perkalian. 200.000 dikali M sama dengan 3.600.000. Artinya M sama dengan dibagi ya kalau perkali. Kalau di sininya dikali, pindah ruas jadi dibagi. Dibagi 200.000. Nah, gampang coret. 36 dibagi 2 adalah 18. 18 minggu. Itu adalah pakai cara aljabar. Ya. Tapi kalau mau pakai logika, boleh nggak Bang? Boleh. Logikanya gimana? Sama aja sebenarnya ya, ujung-ujungnya. Kan dia awalnya punya 600.000. Ya kan? Terus harganya 4,2. Artinya, yang dia harus tabung atau uang sisanya adalah 3.600.000. Sampai sini paham nggak guys? Kalau dia pingin beli yang 4,2, terus dia udah punya tabungan 600.000, berarti sisanya yang harus dia tabung adalah 3.600.000. Sampai sini aman? Halo? Aman ya? Punya 600.000, terus dia harus 4,2 kan? Berarti sisanya adalah 3.600.000 nih, sisanya nih. Ya kan? Nih, bahasa kalimatnya seperti itu, bahasa matematikanya adalah dikurangi. Nah, terus dia tiap minggu ya kan nabung 200.000. Jadinya minggu pertama 200.000, minggu kedua tambah lagi 200.000, minggu ketiga tambah lagi 200.000. Ya, kalau 3 minggu berarti kan 200.000 dikali 3. Nah,
berapa minggu supaya hasilnya 3.600.000. Nah, itu pakai huruf itu, teman-teman. Bisa juga sih kalau kita manual. Jadi 200.000 dikali berapa sampai jadi 360.000 dikali 18. Gitu kan? Nah, dikali berapanya itu kita pakai huruf supaya lebih kebayang. Supaya bisa dikerjain pakai aljabar, pakai matematika. Gitu. Jadi proses pengerjaannya seperti ini. Oke ya. Silakan ditulis dulu teman-teman, dicatat di bukunya atau di notebooknya dicatat sebelum kita lanjut. Oke. Oke teman-teman, sudah selesai catat? By the way, wow, participants-nya sampai sekarang masih 1.000 guys, 1.026, gokil. Fantastik ada yang 1.000, ada yang nanti yang fantastik juga 1.000. Mantap. Oke ya, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Let's go nomor 4. Coba kita lihat. Umur Farah sekarang adalah X tahun. Kita belum tahu. Umur Farah adalah 4 tahun lebih tua dari umur Azza. Jika jumlah umur mereka berdua saat ini adalah 30 tahun, berapakah umur Farah sekarang? Nah, gimana nih teman-teman? Ini kalau dulu Kak Jerom pas SMP, pas ujian nasional UN SMP, itu Kak Jerom ada soal kayak gini. Nah, ini pakai aljabar teman-teman ya. By the way dulu Kak Jerom UN SMP-nya dapat nilai 100 matematikanya. Riz Sigma ya. Nilai matematika 100. Teman-teman di sini juga harus semua dapat nilai 100 ya teman-teman ya. Oke. Coba jawab nih, berapakah umur Farah sekarang? Coba kerjain dulu. Nanti kita jawab bareng-bareng ya. X. Farah 8 tahun lebih itu belum merasa. X yang 4. X yang 4 sama 30. X 14 sama 2X 4. X 4 sama dengan 30. 17. Oke. Coba ya. Jawab. Berapakah umur Farah? Ayo, ada jam 24, ada yang hati-hati teman-teman ya. Teman-teman harus ngerti maksud dari kalimatnya, ya. Oke. Coba Kak Jerome tes dulu ya. Farah kan X. Aza itu Farah itu lebih lebih tua 4 tahun. Misalnya Farah 20, ya. Aza berapa, guys? Kalau Farah 20, Azanya berapa? Coba jawab. Kalau Farah 20, Azanya 16. Benar. Karena 4 tahun lebih tua ya. Jadi kalau Farahnya 20, Azanya 14. Kalau Farahnya 25, Azza berapa? Kalau Farah 25, Azza 21. Oke? Itu penting teman-teman ya. Nah, sekarang kalau si Farah itu X, Azza berapa? Ayo. Ingat, tadi kalau Farah 20, Azza 16. Ya kan? Karena Farah lebih tua 4 tahun. Kalau Farah 25, Azza 21. Artinya apa? Kalau Farahnya X, Azanya X minus 4. Nah, di sini udah banyak banget yang benar. Yang chat benar. Jadi, ya, kalau Farah, kalau umur Farah, di mana ya? Gak ada space-nya deh. Oke ya, Kak hapus dulu ini. Oke ya. Tadi kan, tadi ya udah tahu ya, kan Farah lebih tua 4 tahun ya.
Artinya kalau Farahnya 25, Farah 25, Azza 21 gitu kan. Kalau Farah 30, Azanya 26 gitu ya. Kalau Farahnya X, berarti Azanya adalah X minus 4. Oke. Nah, nih. Kalau Farahnya X, Azanya pasti X minus 4. X-nya berapa? Terserah, terserah. Kalau kalau di soalnya nggak ada keterangannya, ya udah X-nya terserah. Kayak gini, X-nya 25 berarti Azanya 21. Gitu ya. Sekarang karena ada informasi, jumlah umur mereka berdua adalah 30 tahun. Ya, artinya apa? Farah kan X. Aza adalah X min 4. Sama dengan 30 tahun. Nih, lihat. Nah, ini. Umur Farah ditambah umur Aza, jumlahnya totalnya adalah 30 tahun. Nah, artinya, ingat ya, ini adalah aljabarnya, guys. Tadi, X tambah X minus 4. X tambah X, berapa? Ini kan 1X tambah 1X. 2X ya. 2X minus 4 sama dengan 30. Sehingga 2X sama dengan, ingat, pindah ruas ya. Ini pindahin ke sana jadi plus. Kalau plus jadinya 2X sama dengan 34. 2 kali X adalah 34. Ingat kalau perkalian, kita pindah ruas lagi. Jadi pembagian. 34 dibagi 2. Yaitu 17 tahun. Jadi Farah itu 17 tahun. Farah itu 17. Dan Aza adalah 13 tahun. Nih lihat deh, kalau ditambah jadinya 30 tahun. Pas deh. Ya, pas sama soalnya. Jadi Farah itu 17 dan Asa itu 13. Oke? Paham nggak guys sampai sini guys? Paham nggak? Aman? Paham. Paham. Oke. So far so good. Banyak yang bilang paham. Mantap. Oke, banyak yang bilang paham ya. Nice. Bingung ke kalimat matematikanya. Memang untuk translate ke matematikanya itu memang harus banyak latihan. Makanya kita di sini latihan soal terus supaya kalian terbiasa. Coba ya, coba Kak Jero kasih soal mirip-mirip soal umur. Ini tuh banyak banget. Bahkan tes untuk jadi PNS atau masuk sekolah kedinasan, ya, untuk tes CPNS sekolah kedinasan ini masuk guys, ya. Makanya pas Kak Jero promosi program ini, yang mau CPNS juga harus bisa ini gitu, kedinasan ya. Coba sekarang Kak Jero ganti. Umur Jerome, coba coba kalian catat soalnya ya. Umur Jerome dan umur Pauline bedanya 5 tahun. Ya, bedanya 5 tahun. Jika jumlah umur Jerome dan Pauline adalah 35, maka berapakah umur Jerome dan berapakah umur Pauline? Coba kerjain dulu. Umur Jerome dan umur Pauline bedanya 5. Jumlahnya kalau digabungin mereka 35 tahun. Berapakah umur Jerome dan berapakah umur Pauline? Coba jawab ya. Di chat. Let's go, coba jawab. Jerome berapa? 15 dan 20. Oke. Banyak yang benar. Ada yang 20 dan 15. Ya. Bahasa matematikanya gimana guys? Kalau bahasa matematikanya, kalau Jerome X, terus Pauline-nya X min 5. Sama dengan 35. Kayak gitu. Ya. Ini jadi 2X min 5 sama dengan 35. 2X sama dengan 40. X sama dengan 20. Nah, kalau kalian udah cepet ngerjain aljabarnya guys, bisa secepat itu kerjain ya. Ya. Bisa kayak gini nih.
secepat ini kerjainnya. Nah, prosesnya kayak gitu. POV Jerome ngerjain soal gitu ya guys ya. Nah, sebenarnya teman-teman ada yang lebih menantang teman-teman sebenarnya. Kayak gini. Tapi nanti kayaknya nanti yang ini lebih susah sih. Ini level SMA, level SMP kelas 9. Kayak gini. Perbandingan umur Jerome dan ayah 4:5 misalnya gitu ya. 3:5. Terus selisih umur mereka, wah itu susah. Jadi eh, apa namanya? Makin lama makin susah, tapi teman-teman harus bisa kuasain basicnya ya. Oke, nomor 5 guys. Aku pernah dapat soal itu. Nah, ya kayak gitu-gitu. Itu semua aljabar guys. Coba coba Kak Jerome cariin soalnya ya. Tapi coba kita selesaiin dulu ini guys. Nanti kalau selesai Kak Jerome kasih soal bonus ya. Teman-teman pasti mau soal bonus kan? Suka soal bonus kan teman-teman? Oke. Coba kerjain nomor 5 guys. Yuk. Dua soal lagi. Nomor 5. Biaya sewa sebuah rental PS adalah 8.000 untuk 1 jam pertama dan 5.000 untuk setiap jam berikutnya. Ini kayak parkir ya. Di Jakarta parkir kayak gini guys, hitungnya. Jika Dani membayar total 33.000, berapa total jam ia bermain PS? Nah, seru nih guys. Let's go. Bahasa matematikanya gimana guys? Nah, ini penting banget nih. Kak, matematika buat apa sih, Kak? Ya buat ini, bisa bisa ngitung-ngitung biaya parkir, bisa ngitung kayak gini, soal-soal kayak gini, ya kan? Jadi sebenarnya kalau di real life pasti kepake, teman-teman. Oke, ada yang tanya di Q&A ini. IPK berapa, Bang? IP ku 4, guys. Oke. Oke, coba jawab. Berapa jam, guys? Berapa jam? Berapa jam? 6 jam, 6 jam, 6 jam. Oke, nice. Caranya gimana matematikanya? Matematikanya adalah matematikanya adalah 8.000, ini kan satu jam pertama ya. 8.000 ditambah 5.000 jam dikali jam ya. 5.000 jam yang kita nggak tahu sama dengan 33.000. Nah, ini kalimat matematikanya. Jadi kalau dipindahin ruas, ini dipindahin ke sana, jadinya 5.000 J sama dengan 33.000 dikurangi 8.000 yaitu 25.000 sehingga J sama dengan 5. Nah, J ini kan jam berikutnya. Ya, jadi 5 ditambah 1 karena ada 1 jam di sini. 1 jam ditambah 5 jam berikutnya yaitu 6 jam. Oke, teman-teman. Yuk, soal terakhir yuk. Semangat yuk. Soal terakhir. Sisa kuota internet Budi adalah 60 giga. Setiap hari ia menggunakan rata-rata 2,5 giga untuk sekolah dan hiburan. Setelah berapa hari sisa kuotanya menjadi tepat 10 giga? Coba kerjain. Lumayan gampang ini ya. Wah, sudah ada yang langsung jawab. 20 hari, 20 hari. Wah, mantep guys. Ada jawab 20 hari ya. Gimana persamaan matematikanya gimana, teman-teman? Persamaan matematikanya adalah awalnya 60, terus dikurangi setiap hari kan 2,5 giga kan? Berarti 2,5 giga hari. Itu. Hasilnya adalah 10 giga. Ya udah, berarti kita pindah-pindah ini ke sana jadi plus, ininya kita pindahin, kita kelompokin ya, jadi negatif. Jadinya 60. Ini kan plus 10. Dipindah jadi minus 10 ya. 60 minus 10 sama dengan ini negatif jadi positif. 2,5 H. Ya. Jadi 50 sama dengan 2,5 dikali harinya. Sehingga harinya adalah 20 hari. Nah, gitu. Oke ya, teman-teman. Easy ya.
Ada yang bilang easy, ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Nah, kalau kalian masih susah, kalian bisa review lagi teman-teman. Nanti bisa nonton ulangannya. Dan kalian juga bisa kerjain soal yang mandiri ini teman-teman. Ya, nanti minggu depan coba kita cocokin jawabannya. Minggu depan. Besok ya? Besok next ini ya. Coba kita cocokin jawabannya. Yang penting guys ya, intinya matematika itu kalau mau jago matematika, kalian harus banyak latihan soal. Oke? Kalau latihan soal yang banyak, nanti makin jago. Dulu Kak Jerom setiap hari sampai akhirnya jadi jago. Dulu tiap hari ya. Jadi teman-teman harus eh, semangat juga ya. Oke. Besok sama Kak Jerom lagi. Besok mungkin gantian sama tutor-tutor lain ya guys ya. Jadi di Mata Akademi kita punya 7 guru gitu. Gantian biar mantep jiwa. Ampun puh sepuh, puh sepuh, ampun. Oke, Jerom sigma banget. Yoi dong. Miming kai. Oke guys, thank you ya teman-teman buat hari ini. See you di kelas-kelas berikutnya ya. Mantap. Bye bye. Oke. Recording stopped.